Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Seri ke-563 ini didukung oleh para pemain: Margaret sebagai Dewi Sambi, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanwar sebagai Ratanja, Yoko sebagai Wisambudi, Peggy sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmatinya mengikuti Ratanja ke Majapahit. Mereka berangkat dari desa Pasuruhan 1 sebelum tengah hari. Dan menjelang malam tiba mereka mulai menapak di tepian hutan tarik. Wali Kadep menghentikan gerobak kudanya di bawah pohon rindang. Langit di sebelah barat mulai kemerah-merahan. Mesin memutuskan untuk menginap semalam sebelum besok pagi meneruskan lagi perjalanannya ke Majapahit. Mesin tidur di atas gerobak, dan Wali Kadep tidur di depan roda gerobak. Demikian pula Ratanja. Dia sudah tidur di dalam tenda, tak jauh dari gerobak kuda. Sementara itu, keempat orang prajurit Majapahit masih nampak terjaga. Tiba-tiba nampak sebuah bayangan mengendap di sela-sela pohon liar. Bayangan itu terus menatap ke arah gerobak kuda yang ditumpangi Mesin. Mesin. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Iya, Mesin. Bukankah dia wanita asing yang dulu pernah membuat geger Candi Surabana? Ya, aku ingat. Aku pernah bertarung melawan Mesin. Kalau tidak salah, peristiwa itu terjadi di lereng Gunung Arjuna. Dan kalau tidak salah, aku pernah memukul wanita asing itu hingga terjatuh ke dalam jurang. Benarkah wanita dalam gerobak itu Mesin? Mungkinkah dia masih hidup? Aku akan menyelidikinya. Aku jadi penasaran. Bayangan itu yang tak lain adalah Dewi Sambi, menarik tubuhnya perlahan-lahan, kemudian lenyap di balik pohon-pohon hutan. Suasana malam bertambah sunyi. Sekarang tidak seorang pun di antara mereka yang masih terjaga. Keempat orang prajurit itu pun nampak tergolek di tempatnya masing-masing, terlelap dalam tidur. Pagi-pagi sekali Mesin sudah terbangun. Dia segera membangunkan Ratanja yang masih tidur pulas. Sementara itu keempat orang prajurit sudah lebih dulu bangun, dan mereka nampak sudah membuat persiapan untuk meneruskan perjalanan. Susuri tepian hutan tarik. Menjelang tengah hari mereka sudah tiba di jalan raya yang menghubungkan kota Raja Majapahit dengan kota Tuban dan kota-kota di sekitarnya. Jalan raya itu hanyalah sebuah jalan yang lebarnya kurang lebih 8 depa. Kanan kiri jalan masih banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Wali Kadep terus menggebrak kudanya, dan gerobak itu pun meluncur ke depan dengan pesat. Setelah tiba di jalan raya, perjalanan nampak lebih menyenangkan dan lebih mudah.
Meisin duduk terguncang-guncang di atas gerobak kuda, dan sekali waktu Ratanca berkuda di sebelahnya, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang wanita yang terus-menerus mengintai dari jarak yang agak jauh. Meisin. Iya, aku yakin sekarang. Dialah Meisin, wanita asing itu. Aku tahu mereka pasti mau pergi ke kota Raja Majapahit. Nah, kalau begitu, aku bisa mencegat mereka di tengah perjalanan. Wanita itu yang tak lain adalah Dewi Sambi, terus mengikuti rombongan gerobak kuda dari jarak yang cukup jauh. Dia berlari-lari kecil di sepanjang jalan, dan tubuhnya terlindung oleh pohon-pohon liar. Tiba-tiba Dewi Sambi menghentikan langkahnya. Dia sendiri sangat terkejut. Dia melihat sebuah pohon besar yang meranggas, sebuah pohon tua yang sudah tidak lagi berdaun. Dewi Sambi menjadi tertahan. Dia teringat pada ramalan Resi Wisambudi. Hai Sambi, dengarlah kata-kataku ini. Kau adalah seorang wanita pendekar yang hidupmu penuh bergelimang lumpur dosa. Kepalamu dingin seperti lumut-lumut goa, dan tangan-tanganmu kotor penuh darah. Dewi Sambi, kau wanita bejat, wanita berbudi rendah yang suatu saat nanti akan menemui ajalnya dengan mengerikan. Nah, dengar Dewi Sambi, suatu saat nanti kau akan mati secara mengenaskan. Tubuhmu akan terpanjang di atas tonggak kayu hutan. Ramalan geblek. Aku tidak akan menggubrisnya. Bagaimana aku bisa percaya? Resi Wisambudi itu manusia macam apa? Dia bukan keturunan dewa. Dia hanyalah orang tua yang sekarang sudah mampus. Masa bodoh bersetan dengan Resi Wisambudi. Aneh sekali. Di sekitar tempat ini banyak sekali pohon-pohon tua yang sudah meranggas, tak berdaun lagi. Tapi mereka tetap berdiri tegak, dan cabang-cabangnya seolah mencakar angkasa. Mengapa aku harus takut kepada pohon? Aku belum menjadi gila. Dewi Sambi belum menjadi orang sinting. Lucu sekali. Mengapa aku harus takut pada sebatang pohon? Aku adalah seorang wanita pendekar pilih tanding. Bersetan dengan semua itu. Mereka sudah jauh. Gerobak kuda itu sudah semakin jauh. Aku harus menyusulnya, dan aku harus mencegat mereka di simpang jalan. Mengapa berhenti, Nyai? Tunggu sebentar, Bapak Wali Kadep. Aku akan bertanya kepada Ratanca. Ratanca? Ratanca? Ada apa, Kakak Misi? Ratanca, apa kau sudah lupa kepada pesanku sebelum berangkat? Ingat, aku bukan Meisin. Aku adalah Nyai Paricara. Oh, maaf. Maaf, Nyai Paricara.
Ada apa, Nyai? Apakah kota Raja Majapahit masih jauh dari sini? Oh, masih cukup jauh, Nyai. Kalau kita terus berjalan, barangkali besok pagi, sebelum fajar menyingsing, kita baru sampai di kota Raja Majapahit. Apakah kita tidak bisa menggunakan jalan lain selain jalan ini? Ada apa, Kakak? Oh, ada apa, Nyai? Mengapa harus mencari jalan lain? Jalanan ini cukup nyaman. Kita bisa langsung mengikuti jalanan ini sampai ke kota Raja Majapahit. Mengapa harus mencari jalan lain? Tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada jalan lain yang lebih baik, ya, kita teruskan saja. Ada apa, Nyai? Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Tidak, Ratanja. Ayo, kita teruskan saja perjalanan. Ayo, Bapak Wali Kadep, kita jalan lagi. Baik, Nyai. Iya. Kembali roda gerobak berderak menyusuri jalanan berbatu. Maisin merasakan ada suatu getaran aneh mengaliri tubuhnya. Dan dia juga merasakan tengkuknya menjadi tebal dan dingin. Itulah pengaruh ilmu Kabegjan. Sebuah aliran ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya dari Tabibong. Ilmu Kabegjan tidak mempunyai sifat menyerang. Dan inti daripada ilmu ini adalah penyerahan diri. Dengan menguasai ilmu Kabegjan, seseorang dapat merasakan adanya bahaya di sekitarnya. Dan sekarang Maisin merasakan bahaya tersebut semakin lama semakin dekat. Sementara gerobak kuda terus berjalan, Wali Kadep dengan tenangnya duduk di atas jerami kering, sambil tangannya memainkan tali kekang kudanya. Tiba-tiba Wali Kadep menarik tali kekang kudanya kuat-kuat, dan kuda itu pun terkejut, kemudian menarik kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Lihat, Nyai, ada seorang wanita mengadang jalan. Coba kau tanya apa maksudnya, Bapak Wali Kadep. Baik, Nyai. Hai, mengapa kau berdiri di situ? Ayo minggir, jangan berdiri di tengah jalan. Kurang ajar, dia malah berkacak pinggang. Hai, jangan bandel. Apa yang kau lakukan di situ? Ayo minggir. Kalau tidak, tubuhmu akan kugilas dengan gerobak kuda ini. Wah, demi jelek, malah tertawa-tawa. Apa orang ini sudah gila? Siapa kau ini, ha? Apa maumu? Minggir cepat, kami mau lewat. Dengar, Pak Kusir. Kau dan gerobakmu itu boleh lewat. Tapi wanita yang duduk di atas gerobakmu itu harus tinggal di sini. Kurang ajar. Apa maksudmu, ha? Kau tidak akan tahu apa yang kumaksudkan. Karena ini memang bukan urusanmu. Ini adalah urusanku dengan wanita di atas gerobakmu itu. Ada apa, Nyai? Mengapa berhenti? Siapa wanita itu? Entahlah, Ratanja. Kami belum mengenalnya. Tapi nampaknya wanita itu mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Apa dia bermaksud merampok kita? Apa? Siapa yang akan merampok? Hai, mengapa kau berdiri di situ? Ayo, minggir. Cepat minggir. Kami adalah petugas-petugas negara. Kami harus segera sampai di kota Raja Majapahit. Kami mengemban tugas penting. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, prajurit-prajurit Majapahit. Kalian boleh terus lewat. Aku hanya menginginkan wanita itu. Kau ini siapa? Dan apa hubunganmu dengan Nyai Paricara? Dia bukan Nyai Paricara. Dia adalah Maisin. Aku sudah sejak lama kenal wanita asing itu. Dia adalah seorang pelarian. Tunggu. Di mana kau pernah mengenal diriku? Maisin. Nama itu tidak akan pernah kulupakan. Maisin, dulu kita pernah bertarung di lereng Arjuna. Kukira kau sudah mampus waktu itu. Tapi rupanya nyawamu cukup alot juga. Dewi Sambi? Benarkah kau ini Dewi Sambi? Cukup. Aku tidak butuh bicara panjang lebar.
Ayo Mesin, ayo pendekar asing, turunlah dari gerobak kudamu dan kita bertarung. Dan kalian, prajurit-prajurit Majapahit, dan kalian juga, kalian tidak perlu turut campur. Kalian boleh terus lewat. Aku memang tidak mempunyai urusan dengan kalian. Berdebah, setan betina. Kau pasti hanyalah seorang pelacur jalanan. Kau tidak akan diizinkan mengganggu Nyai Paricara. Cih, ingat prajurit. Kalau kau ikut campur, itu berarti kau melakukan kesalahan yang cukup berat. Dan kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kau tidak perlu menakut-nakuti prajurit Majapahit. Ayo, kita ringkus wanita itu. Kita seret tubuhnya ke pinggir jalan. Iya, iya, iya. Sambil segera melompat menghindari sergapan seorang prajurit Majapahit. Tapi belum lagi kakinya menginjak tanah, dua orang prajurit datang membunuh. Maka terjadilah pertarungan sengit. Karena merasa kesal, seorang prajurit segera mencabut pedangnya, kemudian mengejar Dewi Sambi dengan senjata terhunus. Prajurit-prajurit bodoh, aku sudah berkata bahwa kalian tidak perlu ikut campur. Tapi rupanya kalian benar-benar prajurit bodoh. Salahmu sendiri. Kalian akan segera menanggung akibatnya. Kalian pikir siapa aku ini, ha? Lihat! Dewi Sambi segera menarik kakinya mundur 2 langkah. Kedua belah tangannya digerak-gerakan ke atas dan ke bawah. Dan kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan. Asap putih mengepul di sela-sela jari tangannya. Itulah pertanda Dewi Sambi mengeluarkan aji tapakwisa. Ayo, majulah kalian. Jangan maju satu persatu. Majulah kalian bersama-sama. Kalian akan segera tahu siapa Dewi Sambi. Hai, mengapa kalian malah melanggar saja? Majulah. Bukankah kalian prajurit-prajurit yang sudah cukup terlatih? Berdebah, setan alas. Membunuh kau perempuan hina. Hiya! Ketika mata pedang prajurit Majapahit menyambar ke arah lehernya, dan dia pun selamat dari ancaman bahaya maut. Wanita pendekar itu menyeringai dengan geram. Kedua belah tangannya bergetar, matanya memancarkan bola api yang siap membakar musuh-musuhnya. Sementara itu rambutnya berkibar tertiup angin hutan tarik. Kiri kanan
menghindari sambaran-sambaran pedang prajurit Majapahit. Sementara itu keempat orang prajurit Majapahit secara bergantian menyergap. Pedang mereka berkelebatan di udara. Dewi Sambi terpaksa berjumpalitan dan bergulingan di atas permukaan tanah setiap kali salah seorang prajurit Majapahit menebas tubuhnya. Dewi Sambi terus berusaha mengadakan pertahanan sambil mencari kesempatan untuk menghantamkan Aji Tapak Wisanya. Dan kesempatan itu pun akhirnya datang juga. Dua orang prajurit kelihatan lengah. Mereka sama sekali tidak menduga datangnya bahaya maut. Dewi Sambi melompat sambil merentangkan telapak tangan kanannya. Aji Tapak Wisa! Ajar. Dia sudah membunuh dua orang teman kita. Perempuan itu harus dicincang habis. Hai wanita iblis, kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu ini. Kalau kalian berdua tidak terima atas kematian mereka, maka kalian boleh maju bersama-sama. Lehermu akan kupenggal dan kepalamu akan kukuliti. Hiya! Kalau tidak kau sendirian prajurit bodoh, kau pun akan segera menyusul teman-temanmu. Hapus kau prajurit Majapahit. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aji Tapak Wisa! Mampus kalian semua. Bukankah aku sudah berkata sejak tadi bahwa itu karena kesalahan kalian sendiri? Aku sudah memberi peringatan, tapi kalian tidak mau menggubrisnya. Nah, Mesin, apa yang akan kau lakukan sekarang? Keempat orang prajurit yang mengawalmu ke Majapahit sudah binasa di tanganku. Dewi Sambi, sebenarnya aku sudah melupakan peristiwa itu. Selama ini, aku hidup dengan tenang di desa Pasuruhan 1. Tanpa pernah terkenang akan peristiwa yang sudah lalu. Aku tidak menyuruh mengenang peristiwa masa lalu, Mesin. Aku akan mengajakmu bertarung. Dewi Sambi, sekalipun kau pernah memukul aku dengan aji tapak wisamu yang ampuh, sehingga aku terjatuh ke dalam jurang, tapi aku tidak pernah merasa dendam kepadamu. Aku tidak akan terpengaruh oleh kata-katamu yang lunak, Mesin. Ayo cepat, turun dari gerobak kuda. Kukira kau tidak akan pernah sampai ke Majapahit. Hati-hati Kakak Mesin. Wanita itu nampaknya ganas sekali. Tenanglah Ratanja. Agaknya aku terpaksa melayani wanita ini. Biar aku saja yang melayaninya, Nyai. Sementara Nyai dan Ratanja meneruskan perjalanan ke Majapahit. Aku akan berusaha menghalang-halangi wanita ini. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Wanita itu hanya ingin berurusan denganku, bukan dengan kalian. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Mesin segera bangkit berdiri, kemudian turun dari gerobak kuda dengan anggunnya. Dewi Sambi mundur beberapa langkah untuk membuat persiapan. Mesin masih kelihatan tenang-tenang saja. Dia hanya mengencangkan ikat pinggangnya sambil mengusap rambut di bagian lehernya. Bagus. Bagus, Mesin. Akhirnya kau mau turun dari gerobak kuda itu. Dewi Sambi,
Mengapa kau selalu memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan setiap persoalan? Mengapa kau tidak mencoba untuk menempuh jalan lain yang lebih baik, yang lebih manusiawi? Omong kosong. Duniaku adalah dunia pendekar. Aku tidak butuh kata-kata yang muluk-muluk. Aku tidak butuh omongan besar. Dan aku tidak butuh khotbah-khotbah suci. Aku hanya butuh ini. Kekuatan. Daya kesaksian. Sayang sekali Dewi Sambi. Kau telah meninggalkan terlalu jauh dunia manusia yang sesungguhnya. Dunia yang seharusnya dilumuri oleh peradaban dan kebudayaan adiluhung. Tutup mulutmu wanita asing. Sekarang ajalmu hampir tiba. Selama ini kau telah berhasil bersembunyi di tempat yang aman. Dulu kau dan suamimu pernah membuat geger Candi Surabana. Kemudian suamimu berhasil dibinasakan. Dan kau melarikan diri bersama Arya Kamandanu sampai ke lereng Arjuna. Ketika itu, aku juga yang memergokimu. Rupanya kita memang ditakdirkan untuk bertarung, Mesin. Tidak, Dewi Sambi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Bedebah, wanita keparat. Ayo, Mesin, kita mulai. Tidak, aku tidak akan bertarung denganmu. Kalau kau ingin menyerang, silakan. Kalau kau ingin membunuhku, silakan. Tapi aku tidak akan bertarung denganmu. Setan alas, mau tidak mau, kau harus bertarung dengan Dewi Sambi. Dewi Sambi terus menyergap. Mesin karena pengaruh ilmu kabeljan selalu lolos dari serangan lawannya. Ia merasa tubuhnya didorong ke kiri ataupun ke kanan, dan suatu saat dilemparkan ke udara. Dewi Sambi merasa sangat geram dan penasaran. Berkali-kali serangannya luput. Sementara itu Ratanja dan Wali Kadep melihat jalannya pertarungan dari samping gerobak kuda. Ratanja kelihatan ketakutan melihat Mesin yang berkelahi seperti orang sempoyongan. Bapak Wali Kadep, wanita yang bernama Dewi Sambi itu berbahaya sekali. Tenang saja, Ratanja. Nyai Paricara bukan wanita sembarangan. Dia pasti akan mampu mengatasi keadaan. Betapapun keadaan itu sulitnya. Kakak Mesin mempunyai ilmu kabekjan yang dipelajarinya dari Bapak Wong. Ya, Ratanja, aku juga sudah tahu. Bahkan aku pernah mencicipi ilmu yang sangat langka itu. Aku seperti menyerang angin. Ku gebuk ke arah kiri, dia lari ke kanan. Dia selalu bisa meloloskan diri dari serangan-serangan kencang. Nah, lihat Ratanja. Dewi Sambi itu nampaknya sudah mulai kewalahan. Bapak Wali Kadep, mereka semakin jauh. Lihatlah, Dewi Sambi terus membunuh kakak Mesin. Ayo Bapak Wali Kadep, kita susul mereka. Memang benar apa yang dikatakan Ratanja. Pertarungan antara Dewi Sambi dan Mesin berlangsung dengan sangat ketat. Lama-kelamaan mereka pindah tempat, bergeser semakin lama semakin jauh meninggalkan jalan raya. Dan sekarang mereka sudah bertarung di tengah-tengah hutan tarik. Mereka bertarung di sela-sela pohon-pohon hutan yang rimbun. Dewi Sambi kelihatan sangat geram, wajahnya merah padam. Kadangkala mulutnya meringis dan matanya melotot, seolah-olah ingin menelan lawannya. Keparat, setan alas. Kau jangan main-main, Mesin. Aku tidak sudi pertarungan semacam ini. Kau hanya menghindar ke sana kemari. Kau tidak satria. Ilmu apa itu? Ilmu apa yang kau gunakan? Kau sama sekali tidak memukul.
Kau hanya berkelit ke kiri ataupun ke kanan, ataupun berjumpalitan di udara. Bosan pertarungan semacam ini. Ayo Mesin, keluarkanlah kesaktianmu. Kita bertarung secara satria. Dewi Sambi, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak akan bertarung denganmu? Bersetan dengan omonganmu. Kau pikir aku dapat kau perdaya begitu mudah? Kau pikir aku dapat kau permain-mainkan seenak perutmu? Awas kau Mesin. Sekarang aku tidak akan memberimu ampun. Kembali Dewi Sambi melompat mundur 2 batang tombak jauhnya. Kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan. Sementara wajahnya berkerut dengan hebat. Matanya memancarkan cahaya api yang bernyala-nyala. Ayo Mesin, tahanlah pukulanku ini. Tahan dan jangan hanya berlari menghindar. Dan kau pasti dapat mengenalinya, bukan? Aku bukan hanya dapat mengenali pukulanmu itu, Dewi Sambi. Aku bahkan sudah pernah merasakan akibatnya. Untung saja Sang Yang Widi masih melindungi nyawaku. Kali ini kau tidak perlu minta perlindungan kepada siapapun juga. Aku akan segera mencabut nyawamu. Mereka masih terus bertarung. Dan sekarang nampaknya Dewi Sambi sudah menggunakan pukulan andalannya. Aku yakin Dewi Sambi tidak akan dapat berbuat banyak. Nyai Paricara akan segera membuatnya bertekuk lutut. Mengapa Bapak Wali Kadep terlalu yakin? Sebab menurut pendapatku, tidak akan ada seorang pun yang mampu melawan kekuatan yang ditimbulkan oleh ilmu kabegjan. Sementara itu Dewi Sambi terus memburu Mesin dengan aji tabakwisanya. Tapi rasanya sukar sekali untuk memperoleh kesempatan guna menyerangkan pukulan andalan itu. Berkali-kali Mesin lolos dari sergapan maut. Dia seolah-olah mempunyai mata 1000. Dan dia seolah-olah mempunyai telinga 1000 jumlahnya. Akhirnya Dewi Sambi menjadi putus asa. Dia mengamuk, dia menyergap dengan garang, bagaikan seekor babi hutan terluka. Mampus kau Mesin! Jangan lari Mesin! Jangan lari! Hai pengecut! Mampus kau! Dewi Sambi menjadi sangat kesal. Aji tabakwisanya selalu menerpa ruangan kosong. Mesin selalu dapat menghindarkan dirinya dari serangannya dengan manis. Dan pertempuran mereka semakin lama semakin bergeser menjauh. Tiba-tiba Dewi Sambi terkejut. Dia segera menghentikan serangannya. Mengapa pertarungan ini bisa sampai ke sini? Kurang ajar. Wanita asing itu telah mempermain-mainkan aku. Aku telah diseretnya ke tempat ini. Ada banyak sekali pohon meranggas di tempat ini. Apakah ini artinya? Apakah ini ada hubungannya dengan ramalan Resi Wisambudi? Persetan. Aku tidak percaya. Ramalan kosong. Ramalan tidak bermutu. Bukan aku yang akan mampus. Bukan Dewi Sambi yang akan binasa. Tapi wanita asing itu. Dewi Sambi, sudahlah. Sebaiknya kita akhiri saja pertarungan ini.
Marilah kita lupakan masa lalu. Kita sudah semakin tua. Apalagi yang akan kita cari? Apalagi yang akan kita buru di dalam hidup ini? Kita tidak mempunyai kesempatan banyak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Wih, aku tidak sudi mendengarkan omonganmu seperti itu. Kata-kata yang tidak mempunyai semangat, kata-kata yang lemah, kata-kata yang tidak berdaya, jangan diucapkan di hadapan Dewi Sambi. Ayo Mesin, kita lanjutkan lagi. Bapak Wali Kadam, mereka bertarung semakin jauh. Kita sudah semakin jauh meninggalkan gerobak kuda. Nampaknya perempuan yang bernama Dewi Sambi itu sangat bernafsu membunuh Nyai. Dia terus memburu seperti setan. Tapi aku yakin, Ratanca, usahanya akan sia-sia. Kasihan perempuan itu. Sebenarnya dia tidak perlu menaruh dendam kepada Nyai Paricara. Kalau saja dia mau mengakhiri pertarungan, kukira semuanya akan segera selesai. Tapi nampaknya dia masih penasaran, Bapak Wali Kadam. Lihatlah, walaupun berkali-kali gagal, dia masih terus berusaha menghantam Kakak Mesin. Lihatlah. Aku tidak sanggup lagi meneruskan pertarungan ini. Kau menang. Kau menang, Mesin. Kaulah yang menang. Dan akulah yang kalah. Dewi Sambi kalah. Betapa hinanya aku ini. Betapa rendahnya aku ini. Aku telah dikalahkan. Aku telah gagal. Semuanya gagal. Hidupku telah gagal. Dewi Sambi, sudahlah. Marilah kita akhiri pertarungan ini. Dan marilah kita lanjutkan hidup kita di jalan kita masing-masing. Kesempatan masih ada untuk memperbaiki kesalahan. Ayolah Dewi Sambi. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Akulah yang bersalah. Akulah yang harus menebus kesalahan ini. Bunuhlah aku, Mesin. Tak ada gunanya lagi aku hidup. Semuanya telah gagal. Tidak, Dewi Sambi. Kau belum gagal sama sekali. Dan aku tidak akan membunuhmu. Tak ada seorang pun manusia mempunyai hak membunuh sesama hidupnya. Sudahlah Dewi Sambi. Ayo, bangunlah. Jangan berlutut di situ. Sekarang semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan Sang Yang Widi memberkati kita semua. Masa lalu biarlah menjadi milik sang waktu. Masa depan yang lebih bagus, lebih cemerlang menanti kita Dewi Sambi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.